Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, saya Yuniarti Dewi Laila, CGP Angkatan 5, ingin mencoba mempresentasikan tentang budaya positif khususnya di SDN Daun Kaliangke 06. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah SDN Daun Kaliangke 06 Bapak Hidan Kolik MPD, dan juga Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Sumama SPD, dan juga rekan-rekan semua baik guru dan karyawan SDN Daun Kaliangke 06 yang saya hormati dan saya banggakan. Ya, izinkan sebelum saya memulai, saya mencoba membacakan puisi dari karya Bung Karno, yaitu yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar berteriak, "Merdeka, merdeka Pak, merdeka." Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikianlah puisi dari karya Bung Karno. Beliau sangat mencintai Indonesia, begitupun kita sebagai seorang guru khususnya dan umumnya warga negara Indonesia. Jadi di sini kami mengajak Bapak Ibu, sebelum ke pembelajaran materi selanjutnya, saya hanya berbagi. Mohon maaf jika sebelumnya juga saya ada kesalahan, jadi sebelumnya saya meminta maaf. Nah, di sini adalah pendampingan dengan pengajar praktik. Kebetulan namanya adalah Ibu Tanti Malike dari SMA 33. Memang setiap akhir ada pendampingan dari pengajar praktik. Hari ini baru satu kali beliau kesini ya Bapak Ibu. Mungkin kita sering mendengar kurikulum merdeka. Nah, salah satunya adalah profil pelajar Pancasila yang didengung-dengungkan, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Tidak hanya siswanya yang diharapkan untuk profil pelajar Pancasila, begitupun dari gurunya juga. Di sini saya akan membawakan tentang budaya positif. Teman-teman, mungkin kita secara tidak langsung atau tidak sengaja pasti sudah melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Jadi kita di sini hanya sharing ya teman-teman. Di sini positive culture itu ada employer strengths, reward more than punishment, individual growth. Jadi tidak hanya karyawan, kekuatan dari karyawan itu sendiri, dari pribadi, dan melebihkan reward dibandingkan hukuman. Seperti teman-teman ketahui juga, budaya di SDN Daun Kaliangke 06 ini sudah berjalan dengan baik.
Kita didampingi oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Sekolah kita. Seperti antara lain adalah menyambut siswa datang ke sekolah, kegiatan pembiasaan setiap hari, menjaga lingkungan sekolah nyaman, indah dan tertib, serta kolaborasi antara pimpinan, guru, dan karyawan. Ya, ini salah satu dari dokumentasi yaitu antar Dewan Guru dan Kepala Sekolah setiap hari selalu memberikan motivasi kepada kita, dan setiap bulannya ada yang namanya rapat bulanan, bahkan ada briefing setiap hari Senin. Ini juga salah satu kegiatan di sekolah kita, seperti ada pembiasaan membuang sampah di tempatnya, perayaan hari-hari besar, dan santunan. Nah, ini adalah pembiasaan di sekolah kita. Sebelumnya mereka mencuci tangan terlebih dahulu, karena walaupun corona sudah tidak begitu hebat, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Ya teman-teman, sedikit berbagi, kita mungkin sudah biasa mengetahui arti budaya di tempat kuliah ataupun di pelatihan-pelatihan lainnya. Budaya itu sendiri atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur, yang berasal dari bahasa Latin yaitu kultura. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, budaya positif itu sendiri adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Dalam modul ini juga budaya positif itu terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi dengan 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Seperti yang teman-teman ketahui, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, itu selalu mendengungkan filosofinya, selain dari Tuturi Handayani dan banyak sebagainya. Di antaranya adalah pendidikan yang beri pihak pada murid. Jadi di sini ditekankan bahwa pendidikan itu selalu mengutamakan murid. Kalau kita hanya melayani, justru murid yang kita layani. Selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kita merubah paradigma kita terlebih dahulu. Seperti kita mengepal tangan. Coba kita mengepal tangan kita. Bayangkan apa yang ingin kita pertahankan. Ya, apa yang kita pertahankan? Dibayangkan ceritanya kita mengepal tangan. Oh, saya ingin mempertahankan titik-titik gitu. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah teman yang di sebelah Ibu boleh mengetahui kepala tangan yang Ibu maksud? Boleh atau tidak? Bagaimana Pak Sori? Tidak. Rahasia ya? Gimana boleh Pak? Tidak.
Karena setiap orang itu mempunyai pendirian. Di dalam hidupnya setiap orang mempunyai pendirian. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi di sini adalah kita sebagai seorang guru harus merubah paradigma kita terlebih dahulu. Kita mempunyai pendirian yang kuat untuk mendidik anak-anak didik kita menjadi manusia yang berkualitas. Di sini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu adalah perubahan yang paradigma yang harus ada di diri kita. Seperti di layar, disiplin positif teori kontrol menurut William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri atau diri Anda sendiri. Seperti tadi yang kepala tangan kita, hanya kita yang bisa tahu, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Di sini adalah makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Seperti kita ketahui teori motivasi, untuk menghindari hukuman, mendapat imbalan, untuk menghargai diri sendiri, dan nilai-nilai kebajikan universal seperti keyakinan kelas. Kalau dulu keyakinan kelas itu kita sering menyebutnya peraturan kelas, tetapi dalam kurikulum merdeka keyakinan kelas atau disebut kesepakatan kelas. Jadi biasanya sebelum kelas dimulai atau awal pembelajaran, biasanya kita kan meminta anak untuk pemilihan kelas, pemilihan ketua kelas. Selanjutnya adalah peraturan-peraturan itu diganti dengan kesepakatan kelas. Jadi satu dengan murid yang lain, juga dari guru. Jadi tidak hanya guru yang memberikan masukan, siswa pun memberikan masukan yang terbaik. Selanjutnya adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus penciptaan, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol di sini. Guru sebagai penghukum atau dan pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi di sini ada 5 posisi guru. Yang manakah yang menurut kita di posisi mana? Di sini penghukum. Mungkin kita secara tidak sadar kita sering menjadi guru penghukum. Itu pun bagi diri saya. Misalnya ada anak yang salah, saya langsung menyalahkan anak dan memberikan hukuman kepada dia. Apa seperti lari sebanyak 10 kali atau menulis sebanyak 20 lembar. Itu mungkin di diri saya juga seperti itu. Nah, jadi saya juga mencoba untuk berubah kekurangan yang kita miliki. Nah, pada posisi pembuat rasa bersalah juga. Terus ada lagi teman, ada lagi pemantau. Jadi melihat siswa dipantau, ya, apakah dia sudah melakukan beberapa kali. Itu biasanya kita seperti itu. Seperti teman, tolonglah bantu ibu, kamu jangan berbuat salah lagi. Terus sebagai pembuat rasa bersalah, kamu lagi. Pasti kita sering seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, dari poin 1, 2, 3, dan 4 dari 5 posisi kontrol itu yang menurut saya dan menurut teman-teman adalah posisi yang terbaik adalah manajer. Guru juga bisa dikatakan sebagai manajer. Manajer itu tidak hanya di pimpinan perusahaan. Di kelas pun kita sebagai manajer, kita yang mengatur kelas kita, tetapi kita tidak terlalu mendikte. Jadi kita ada kolaborasi dengan siswa kita, dimana kita sebagai guru sebagai seorang manajer.
Di sini juga ada nanti segitiga restitusi, nanti ada di slide selanjutnya. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Dan realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha mengalami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap pandangan orang lain tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya, yang piramida itu kalau kita kuliah ya Bapak Ibu ya. Ada bertahan hidup, terus penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Di sini sedikit menyinggung makna disiplin. Dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Disiplin itu belajar. Kita setiap orang pasti mempunyai kesalahan, tetapi kesalahan itu dijadikan pembelajaran. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kita juga akan nilai-nilai kebajikan universal yang sering kita dengung-dengungkan dari profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai ini bersifat positif. Manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Diane Gossen 1998. Nilai-nilai kebajikannya yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita sering mendengar itu ya Bapak Ibu. Yang tadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, motivasi dari eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dari motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itulah yang diinginkan adalah motivasi internal. Jadi tidak hanya dari imbalan luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsep keteladanan. Untuk selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini sebaiknya kita melakukan restitusi, tidak hanya hukuman. Jadi hukuman itu kita hindari, kita ganti dengan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya, mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gossen 2004.
Nah teman-teman, 9 ciri-ciri restitusi diantaranya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita untuk saat ini kalimat restitusi adalah yang terbaik daripada hukuman. Ya teman-teman, kita ice breaking, mungkin kita lelah seharian ini supaya otak kita juga ya siap tangannya.
Mungkin di saat kita anak-anak terlihat bosan, boleh kita melakukan ice breaking atau permainan-permainan yang menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya kita lanjutkan. Ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya adalah keyakinan kelas atau yang kita kenal dengan kesepakatan kelas. Karena sebelumnya kita biasanya itu membuat peraturan kelas, cuma diganti dengan keyakinan kelas. Karena kalau keyakinan kelas itu kita mempercayakan siswa-siswa kita untuk memberikan masukan, apa sih maunya, apa sih jika kamu melakukan ini, kamu nanti konsekuensinya apa, gitu ya. Nah, di sini biasanya kan kita membuat peraturan kelas. Di yang warna hijau itu kita membuat keyakinan kelas. Jadi malah kalau keyakinan kelas itu di atas dari peraturan kelas, karena kalau peraturan kelas biasanya hanya guru dan dengan sanksi-sanksi yang negatif. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu kita berkolaborasi dengan siswa kita sendiri dan maunya mereka apa serta konsekuensinya yang akan dihadapi itu seperti apa. Tentunya dengan keyakinan kelas kita ingin lingkungan kita positif dan menjadi budaya yang positif. Jadi kita mulai dari kelas, dari diri kita sendiri, lalu dari lingkungan kelas kita, dan insya Allah akan tertular di lingkungan sekolah kita yang menjadi budaya positif. Nah, seperti ini tindakan guru misalnya. Kita sering ya Bapak Ibu, mungkin dari diri saya juga, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu termasuk apa? Hukuman. Iya, itu ternyata wah, itu juga interpretasi buat diri saya sendiri. Saya juga sering begitu. Kamu tulis 100 lembar, kamu tulis 5 lembar. Ternyata itu hukuman yang membuat dia memang teringat sampai dia dewasa. Bahkan ya udah Ibu, saya paling kalau disetrap cuma disuruh menulis doang, biasanya seperti itu. Lalu ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga ternyata termasuk hukuman. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Selanjutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Itu tidak hukuman tetapi termasuk konsekuensi. Apa yang dia lakukan dia harus bertanggung jawab. Jadi kita tidak memberikannya hukuman. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi juga. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah, ini ya, nah itu juga. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman ternyata ini kita sharing saja Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Lalu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Mungkin kita juga waktu kecil sering dihukum sama bu guru sampai keingetan sampai sekarang. Ya Bapak Ibu ya. Terus kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Saya nggak mau terlambat sekolah, saya malu, gitu ya. Lalu anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, jadi dari motivasi intrinsiknya dia sendiri, dari dalam diri dia sendiri, tidak hukuman ataupun tidak imbalan, ya. Jadi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman bersifat paksaan, tapi kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu konsep diri yang buruk, hukuman. Kalau konsekuensi di sini konsep diri yang baik. Lalu hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan.
Kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, ya. Di sini kehilangan hak dibuat tidak nyaman atau diasingkan. Nah, di sini ada identitas sukses dan identitas gagal. Kalau hukuman negatif Bapak Ibu, sesuatu yang dikatakan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif, menikah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus gitu ya Bapak Ibu ya. Murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Di sini disiplin, identitas suksesnya, netralnya. Sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Di sini pilihan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan muatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Seperti yang tadi keyakinan kelas ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Di sini kebutuhan dasar manusia seperti rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan untuk bertahan hidup. Ya, di sini tadi yang kita singgung 5 posisi kontrol di manakah kita berada. Di sini guru kuat, guru tak, hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Di sini menghindari menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Dunia berkualitas. Murid berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Lalu dampaknya mengurangi kesalahan. Nah, kalau di pembuat orang merasa bersalah di posisi ini, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Ibu kecewa. Seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Itu kita lakukan juga di Bapak Ibu. Menyembunyikan, menyangkal dan berbohong hasilnya siswanya. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid merasa rendah diri. Lalu ada juga identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Di sini posisi sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Jadi anak itu ketergantungan dan murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi di sini dampaknya lemah, tidak mandiri dan tergantung. Posisi pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, berapa kali kamu berbuat salah. Seperti itu, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau kita tidak awasi, dia tetap saja melakukan atau yang tidak diinginkan. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis?
menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi memang kita sadari Bapak Ibu ya, ternyata memberi reward aja anak kadang mengharapkan, Bu saya kan sudah berbuat baik, mana reward saya. Jadi memang tidak hanya imbalan saja dan kadang tidak hanya hukuman saja yang negatif, kadang imbalan pun bisa jadi negatif. Jadi mereka kadang merasa iri kepada teman-temannya. Nah, ini Bapak Ibu, yang terbaik adalah menurut kami adalah sebagai manajer menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi hasilnya. Dan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Di sini mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki dirinya. Jadi posisi manajer. Jadi guru juga menjadi manajer di kelasnya. Seperti pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apa kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Di situ, jadi kalau yang pertama itu saya kecewa sekali itu membuat orang yang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi posisi kita sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Itu kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada murid. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu termasuk kita sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, kita sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu memilih sebagai pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, atau manajer Bapak Ibu? Bagaimana? Posisi kita sebenarnya manajer. Iya, mudah-mudahan ya Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Saya juga masih banyak kekurangan, apalagi saya banyak kekurangan. Di sini bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer, metode. Nah, di sini kita sebagai mengenal segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu juga mengenal segitiga restitusi. Di sini ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Di sini contoh menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita bersama murid untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Di sini kita selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, selanjutnya adalah tahap menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati?
kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini juga yang terakhir itu ada intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu lakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, ini contoh saat saya mencoba praktik melakukan segitiga restitusi. Jadi di sini dua siswa bercanda di kelas, sedangkan yang lain sedang belajar. Supaya kita begitu. Apakah kalian
Ini adalah kasus kedua. Juga menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Nah, sebenarnya kasus kedua. Yang pertama menstabilkan identitas. Kenapa kamu tidak bisa mengikuti pelajaran Papa? Nah, menurut kamu, memang setiap orang itu pasti punya salah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut Anda, keyakinan kelas apa yang Anda percayai dan Dengan menandakan keyakinan. Keyakinan kelas maksudnya di sini. Nah, kamu tentu sudah tahu dan percaya bahwa kita harus tertib dan mengikuti pelajaran yang baik. Baik, Anda, nanti kamu ke Pak Hedi dan meminta maaf ya, dan berjanji untuk kita mengulangi lagi. Baik. Setelah tadi kita bersama-sama menyelesaikan masalah kita. Nama saya sangat senang karena masalah saya bisa diselesaikan dan saya akan mematuhi keyakinan untuk memakai seragam yang lebih baik. Kesimpulannya, dalam kasus yang dilakukan oleh guru dalam pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Penyelesaian masalah dengan tidak menghakimi, melainkan mencari pertanyaan yang
yang bermakna sehingga siswa menjadi disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu yang kita harapkan. Pada saat ini banyak siswa mengikuti budaya. Jadi kita juga berkolaborasi dengan teman sejawat dan orang tua. Di sini membuat kesepakatan kelas terhadap hasil kesepakatan kelas. Baby masuk syuting. Dalam menerapkan budaya positif di kelasnya, sudah mencoba membuat kesepakatan kelas bersama siswanya. Harus menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan kegiatan sekolah. Terima kasih. Ya, semoga penerapan budaya positif di sekolah kita dapat berjalan dengan baik dan kontinu. Bapak Ibu, demikian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mudah-mudahan ini ada sedikit apa ya Bu ya, kita sama-sama merenungkan ya Bu ya, khususnya bagi diri saya sendiri, dan kita mencoba melakukan yang terbaik untuk anak didik kita. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah mendampingi saya dalam presentasi hari ini. Bagaimana tanggapan Ibu setelah saya melaksanakan tugas presentasi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan
kasih kepada Bu Yuniarti Dewi Laila yang telah memberikan materinya tentang budaya positif. Dari presentasi tentang budaya positif yang sudah disampaikan, Ibu Lela sudah baik dan dapat menularkan kepada teman-teman, guru-guru dan siswa. Saya sebagai wakil kepala sekolah, kami menginginkan budaya positif terlaksana di sekolah kami. Sekolah kami sudah melaksanakan budaya positif seperti menghormati guru dan teman, tidak membuli. Pembiasaan setiap harinya juga diharapkan dapat membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Seperti setiap pagi ketika siswa datang ke sekolah, guru siap untuk menyambut siswa. Jadi ada rasa ingin kembali lagi ke sekolah dan menghormati guru. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Mama atas tanggapannya dan mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan tugas sebagai guru dengan baik. Selanjutnya mungkin ada tanggapan dari teman-teman atau dari rekan guru, silahkan Bapak Ibu. Ya, saya Bu Lela mungkin berpendapat sedikit tentang tadi apa yang sudah kita berikan tentang budaya berpikir positif. Ya, alhamdulillah dengan tadi presentasi yang telah Bu Lela tampilkan mengubah image mungkin bagi sebagian guru-guru yang dimana dulu lebih mengedepankan hukuman daripada menjadi seorang manajer, ya, karena sebagaimana kita tahu, apalagi saya sendiri pribadi laki-laki gitu ya, barangkali kalau menghukum langsung gitu kan gak bisa barangkali bicara dengan hati ke hati dengan anak-anak. Ya, mungkin dengan adanya presentasi tadi dapat merubah image saya, pemikiran saya untuk kedepannya bisa lebih dekat lagi dengan anak-anak dalam menjadi seorang manajer atau mendekatkan diri kepada mereka agar lebih akrab lagi, sehingga mereka dengan saya lebih dekat lagi dan tidak menakutkan barangkali buat mereka, ya. Jadi sangat positif sekali apa yang sudah disampaikan Bu Lela. Mudah-mudahan juga bisa seterusnya kita terapkan di sekolah kita ini. Barangkali itu yang saya dapat sampaikan Bu Lela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua dan khususnya kepada kepala sekolah dan ibu wakil kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit yang saya ketahui dari pelatihan dari CGP. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.